Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Saiya Wardatal Ummah dari kelas Hukum Pidana Internasional akan mendeskripsikan mengenai tragedi gas bopal dan kelalaian perusahaan. Tragedi gas bopal merupakan tragedi kebocoran gas oleh pabrik pestisida yaitu Union Carbide Corporation atau UCC di kawasan padat penduduk dengan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Daerah ini yaitu Bhopal, India. Pada tanggal 3 hingga 4 Desember tahun 1984, kejadian ini terjadi. UCC merupakan perusahaan multinasional yang berasal dari Amerika Serikat yang berkembang di India. Pada saat kebocoran gas ini terjadi, UCC dipimpin oleh Warren Anderson, seorang warga negara Amerika Serikat. Tragedi ini menyebabkan 7.000 hingga 15.000 jiwa mengalami kematian, serta kurang lebih 250.000 jiwa mengalami cacat serta cedera ringan. Oleh karena itu, tragedi kebocoran gas ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kebocoran gas ini terjadi karena berbagai faktor, diantaranya seperti penyimpanan tangki bahan kimia mematikan yang melebihi kapasitas sehingga tidak aman dan beresiko. Lalu tidak berfungsinya sebagian besar sistem keselamatan. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan setelah kejadian kebocoran gas. Lalu kurang canggihnya sistem peringatan dan pemantauan kebocoran gas yang dimiliki di perusahaan Bhopal. UCC sebagai perusahaan multinasional memiliki cabang perusahaan lain di West Virginia. Di sana, sistem peringatan dan pemantauan kebocoran menggunakan teknologi komputerisasi. Berbeda di Bhopal menggunakan teknologi manusia, sehingga kurang efektif dan kurang akurat. Kebocoran gas tersebut mengakibatkan kematian. Selain itu, terdapat gangguan pernafasan kronis, gangguan mata seperti iritasi dan katarak sehingga muncul sindrom mata Bhopal. Lalu peningkatan kanker serviks dan kanker payudara pada wanita, kemudian peningkatan jumlah keguguran dan angka gizi buruk pada perempuan dan anak-anak, lalu lemahnya sistem kekebalan tubuh. Pada aspek lingkungan, berdampak pada kerusakan tanaman atau tumbuhan, kemudian kurang lebih 4.000 hewan ternak dan peliharaan terbunuh, kemudian penggundulan pohon di dataran rendah, lalu air tercemar. Air tercemar ini menyebabkan berbagai jenis penyakit kulit bermunculan. Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan hukum yang diambil pemerintah India yaitu pada tahun 1984, CEO UCC yaitu Warren Anderson sebagai warga negara Amerika Serikat ditangkap, namun dibebaskan dengan jaminan. Kemudian pada tahun 1985, pemerintah India mengesahkan undang-undang terkait perlindungan korban akibat kebocoran gas tersebut. Setelah undang-undang disahkan, pada tahun 1987, pemerintah India memanggil Warren Anderson, lalu 8 pimpinan perusahaan, kemudian 2 afiliasi perusahaan atas tuduhan pembunuhan, namun ditolak oleh UCC atas dasar yurisdiksi. Kemudian tahun 1991, Warren Anderson didakwa dengan kasus pembunuhan dan meminta ekstradisi dari Amerika Serikat. Nah, dakwaan ini berupa klaim atas kerusakan properti dan remediasi. Namun, kembali lagi hal tersebut gagal karena tidak ada ekstradisi antara India dan Amerika. Nah, pada tahun 2006, karena pengadilan tingkat 2 di New York tidak mengakui klaim tersebut. Kemudian terdapat usaha lagi pada tahun 2006, Komisi Kesejahteraan Korban Kebocoran Gas Bhopal mengajukan tuntutan ke pengadilan New York untuk meminta ganti rugi. Namun di tahun 2009, tuntutan ganti rugi tersebut ditolak oleh pengadilan New York, sehingga menanggah pelanggaran HAM yang diterima bagi masyarakat Bhopal.
Nah, pada Juni tahun 2020, setelah 24 tahun kejadian tragedi gas Bhopal ini, Pengadilan Bhopal menghukum 7 manajer asal India dengan hukuman maksimal 2 tahun. Sedangkan karena belum adanya ekstradisi antara India dan Amerika Serikat, maka Warren Anderson tidak dapat diadili di India. Nah, hal tersebut sangat disayangkan oleh banyak pihak. Pelanggaran HAM yang tidak menemukan keadilan yang sesuai. Nah, sekian dari saya. Apa ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.